memang tidak terasa saat ini kita sudah masuk di tahun 2021. Nambah umur kita. Nambah atau kurang? Nomornya sih nambah ya. Umur hitungannya yang tadi 30 jadi 31. Nah, nomornya nambah, tapi hakikatnya apa? Berkurang. Nah, ternyata kalau kita membahas tentang masalah umur, ini para ulama membahas umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan rezeki juga sudah ditentukan oleh Allah. 500 tahun sebelum kita diciptakan, kata para ulama, sudah ditentukan. Yaitu sudah ditentukan sebelum kita diciptakan. Ada yang mengatakan 500.000 tahun. Artinya jauh sebelum kita diciptakan itu sudah ditentukan tuh semuanya. Jadi umur kita ini sudah ketahuan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama khilaf apakah bisa ditambah apa enggak nih umur. Umur kita nih emang misalkan 2025 mati, bisa ditambah apa enggak tuh? Ini kata para ulama, sebagian ulama mengatakan kagak bisa ditambah, udah mentok, udah udah sebelum kita diciptain umurnya udah ditentukan. Sementara sebagian besar ulama mengatakan masih bisa berubah. Umur itu nggak baku. Seperti rizki juga. Rizki itu ditentukan, tapi ketika kita semangat, kita banyak doa, akhirnya berubah dia. Begitu juga umur. Nah, di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama seperti yang dituliskan. Nanti salah satu amalan yang bisa menambah umurnya dia birrul walidain. Apa yang kita baca saat ini yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Haddad tentang perintah untuk berbakti sama orang tua merupakan salah satu amalan yang bisa menambah umur. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah mengatakan, Innallaha azza wa jalla qad kataba ma yusibu abdan min ibadihi minal bala wal hirman wal maut wa ghairi dzalik. Al-Imam Al-Baihaqi telah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menentukan ma yusibu abdan, apa yang akan menimpa seorang hamba min ibadihi, dari hamba-hambanya, minal bala, bala yang sudah ditentuin, dan juga rizki ketutup nggak terbuka itu juga ditentukan, wal maut, dan juga kematian juga sudah ditentukan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa annahu, akan tetapi dia sesungguhnya inda Allah taala, jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, au ata'ahu, atau melakukan ketaatannya, jadi sudah ditentuin semuanya. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah wa ata'ahu, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, fi silaturrahim, kata beliau, di dalam bersilaturahim, wa ghairiha, dan juga amalan yang lainnya, lam yusibhu dzalikal bala, bala tadi yang sudah ditentuin enggak jadi, gara-gara dia doa, gara-gara dia silaturahim, kata Imam Al-Baihaqi. Wa razaqahu katsiran, yang tadinya dihirman, dicegah rezekinya, jadi ditambahin rizki yang banyak. Gara-gara apa? Dia banyak beribadah kepada Allah, diantaranya banyak berdoa, banyak bersilaturahim. Nah, ini menunjukkan bahwa wa ammarahu tawilan. Bahkan kata Imam Al-Baihaqi, wa ammarahu tawilan, dan boleh jadi dia dikasih umur yang jadi panjang, yang tadinya sudah ditentukan, tapi gara-gara banyak doa, banyak silaturahim dan beramal saleh, ammarahu tawilan, dikasih umur yang panjang. Ini adalah kata Imam An-Nawawi, kata Imam Al-Baihaqi. Wa kataba fi ummil kitab ma huwa ka'in minal amrayn, intaha. Ini adalah perkataan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Qadha wal Qadar. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan rahimahullah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, amara, telah memerintahkan al-malaka, yaitu memerintahkan malaikat. Allah memerintahkan malaikat untuk apa? An yaktuba ajalan, untuk menulis ajal. Ini orang ditiupin roh, kata Allah Subhanahu wa taala, tentu ini udah rohnya ditulisin, ditiup, kemudian rohnya sudah ditentukan dan juga ajalnya sudah ditentukan. Waqala, tapi Allah berfirman kepada malaikat tadi, dikatakan in wasala rahimahu,
kalau dia menyambung tali silaturahim, dikatakan kalau dia nyambung tali silaturahim ini sudah ditentukan ajalnya. Tapi Allah bilang sama malaikat, in wasalahu, kalau dia menyambung apa silaturahim, zidtuhu kada wa kada, akan aku tambahkan sekian. Jadi Allah ngasih tahu sama malaikat, malaikat, ini orang aku tentukan apa umurnya. Tapi kalau dia menyambung tali silaturahim, dia menyambung tali silaturahim, zidtuhu kada wa kada, aku akan tambahkan dia segini. Aku akan tambahkan. Jadi malaikat itu tahunya ini umur udah ditentuin. Cuma kalau dia melakukan amal soleh dengan silaturahim akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal malak, sementara malaikat la ya'lam, dia tidak mengetahui. Dikatakan ayazidan amla, ditambahin apa enggak, dia enggak tahu. Pokoknya silaturahim berarti Allah tambahin, cuma enggak tahu ditambahin berapa, enggak tahu itu apa malaikat. Jadi memang sudah ditentukan, tapi umur itu bisa apa ditambah. Subhanallah, ini merupakan penjelasan para ulama. Lakin Allah Ta'ala ya'lam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ma yastaqiru alaihi al-amr, apa yang telah ditentukan kepada orang itu apa takdirnya. Fa idza ja'al ajal, tapi kalau sudah datang ajal, la yataqaddamu wa la yata'akhkhar, maka kalau sudah datang ajalnya dia tidak akan bisa apa mundur atau bisa maju. Makanya Allah bilang idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau sudah datang ajalnya nggak bisa lagi. Tapi selama ajalnya belum nyampe, maksudnya ajal sudah nyampe bagaimana? Kalau sudah malaikat bilang apa, kalau Allah bilang tarik ini orang mati, udah ajal waktu datang. Nah, kalau sudah dibilang begitu nggak bisa, udah mau diobatin mau apa nggak bisa, mau didoain banyak nggak bisa. Udah apa? Idza jaa ajaluha, ajalnya datang. Tapi kalau selama belum datang, maka saat itu bisa ditambah dan bisa berkurang. Subhanallah. Kita secara singkat, apa sih amalan yang bisa menambah umur supaya ditambah umurnya? Yang pertama, sepakat seluruh ulama adalah doa. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah semoga diberikan apa? Panjang umur. Tapi berdoanya atau mendoakan orang boleh. Al-Imam Bukhari menuliskan bab di dalam kitab sahihnya tentang doa Rasul untuk Anas bin Malik. Rasulullah pernah mengatakan, dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik, apa? Allahumma tawwil umrah wa akthir malah wa barik lah. Dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa tawwil umrahu wa barik lah. Itu doa Rasulullah SAW. Allahumma akthir malahu, ya Allah banyakin hartanya. Siapa sih? Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa tawwil umrahu wa barik lah. Ya Allah berikanlah apa, banyakkanlah hartanya, banyakkan anaknya, berikan keberkahan kepadanya dan panjangkan umur. Panjangkan umur, 3 yang dimintakan oleh Rasul. Allahumma akthir malahu, banyakkan hartanya. Dan Anas bin Malik tidak meninggal di kota Kufah kecuali menjadi orang terkaya di zaman berkat doa Nabi Muhammad, terkaya. Bahkan kata para ulama tidak ada kebun, tidak ada hewan-hewan di kota Kufah, rata-rata punya dia semuanya. Orang kaya raya. Siapa? Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladah, dan banyakin anaknya. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan 84 anaknya. Meninggal yang dia kuburin 25. Kata Anas bin Malik, saya kuburin dengan tangan saya sendiri 25 anak saya. 25 dikuburin dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Itu riwayat tersedikit 84. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan ada yang mengatakan 114 anaknya. Itu siapa? Maksudnya anak sampai cucu, anak katanya. Subhanallah. Kenapa? Karena doanya Rasulullah SAW. Jangan ditanya berapa istrinya ya. Mungkin 1 udah. Allahumma akthir malahu wa walada wa tawwil umrah, dan panjangin umurnya. Meninggal tahun 94 Hijriah. 94 Hijriah, dia usianya 104. Jadi meninggal 104. Wa bariklah, tapi penuh keberkahan. Jalannya 104 masih apa? Tegak seperti anak muda. 104. Jangan disamain, tetangga ada 104 juga. Iya, tapi lain. Udah nggak bisa apa-ngapain, berdiri nggak bisa, duduk. Ini masih apa? Seger, berkat doa Nabi Muhammad. Nah,
dari dalil doanya Nabi, maka Imam Bukhari mengatakan ini menunjukkan boleh doain biar panjang umur untuk orang lain. Jadi kalau ketemu kita bilang, apalagi mungkin momen-momen tertentu, misalkan ulang tahun, berdoa semoga Allah berikan panjang umur. Tapi makruh kata ulama kalau cuma doain panjang umur doang. Harus ada semoga panjang umur dalam taat kepada Allah. Karena hadis Abdullah bin Bushyr diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia yang panjang umur dan apa? Baik amalnya. Jadi kalau panjang umur doang kagak baik, cuma malah menjadi syarrun nas. Kita khawatir menjadi manusia yang terburuk, panjang umur maksiat mulu. Nah, ini yang serem. Nah, inilah menunjukkan bahwa kata Imam Bukhari mendoakan orang supaya panjang umur itu boleh. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari mengambil dari Anas bin Malik pernah mendapatkan doa dari Rasul, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa tawwil umurahu, dan panjangkan umurnya. Nah, sekali lagi panjang umur boleh kita doain, tapi jangan cuma panjang umur doang. Kadang-kadang yang ulang tahun cuma panjang umurnya, panjang umur mulu, nggak ada apa. Serta mulia dari mana? Panjang umur dalam taat kepada Allah. Semoga Allah berikan panjang umur kepada kita semuanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan apa? Doa. Jadi sepakat, doa itu salah satu amalan yang bisa apa? Manjangin umur. Ini sedoa, baik doa untuk orang lain atau doa sendiri. Apalagi kita sering di majelis nih, kan sering majelis semoga Allah berikan panjang umur, itu selalu ada dalam taat kepada Allah, itu kita aminkan, dan itu merupakan salah satu amalan yang bisa memperpanjang umur. Yang kedua yaitu apa? Silaturahim. Silaturahim ini bisa menambah panjang umur. Ada yang membedakan silaturahim dengan silaturahmi. Silaturahim menyambung ar-rahim. Rahim ini apa? Yang ada kaitannya dengan kandungan. Artinya bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya. Terus apa lagi yang ada hubungan? Satu kakek nanti ketemu lagi ke satu kakek, nanti ke satu nenek. Nah, itu yang ada hubungan apa? Rahim. Nah, itu yang luar biasa. Itu lebih hebat yang harus kita jaga. Ada silaturahmi. Rahmi mungkin dari kasih sayang. Jadi sifatnya umum. Arti kepada tetangga, kepada kaum muslimin itu kita sambung tali apa? Kasih sayang. Tapi kalau ini sambung tali yang ada kerabat. Jadi kita menyambung tali kerabat itu lebih daripada dengan apa? Kasih sayang. Artinya sambung hubungan kekeluargaan itu lebih hebat dibanding hubungan sesama muslim. Kekerabatan dulu, habis kerabat baru apa? Muslim. Ini kadang-kadang kita nih kalau hubungan kumpul keluarga nggak kumpul. Bilang kumpul bermaswahib, nongol semuanya. Salah, mestinya keluarga itu lebih diutamakan. Al-agraf al-agraf, seperti mereka punya hak lebih kepada kita, maka juga di dalam silaturahim lebih kita jaga. Nah, ternyata ini silaturahim merupakan amalan yang luar biasa. Hampir semua ulama kalau bicara tentang panjang umur pasti membahas tentang hadis silaturahim. Nah, selain doa yang pertama, yang kedua apa? Silaturahim. Ini hadis diriwayatkan Anas bin Malik. Hadis yang sangat terkenal, banyak sekali yang sering kita dengar. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, diberikan keberkahan di dalam umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi sambung tali silaturahim. Kalau yang mau dibukakan, dibentangkan rizki, biar rizkinya berkah. Terus dan apa? Umurnya dikasih berkah. Maksudnya umur berkah apa? Kata para ulama, panjang umurnya. Jadi ternyata silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Berkah umur itu adalah panjang umurnya, sehat, kemudian banyak mengamalkan amalan yang dapat berkah dari Allah, ridho dari Allah. Yang ketiga, kalau sudah meninggal banyak disebut namanya oleh muslimin. Itu namanya berkah umur. Artinya salah satunya adalah panjang umur. Yaitu panjang umur berarti bersilaturahim. Nah, ini luar biasa.
Ini dengan setiap pagi Jumat seperti ini silaturahim. Kita kan ribet kalau mau ngedatengin apa? Satu-satu nih orang. Bab satu datengin ke Habib Ali, datang ke Habib Muhammad, ke Habib Hamid. Semua satu-satu. Wah, kelamaan kita. Dengan majelis seperti ini maka cepat kita jadi apa? Silaturahim. Jadi bersilaturahim ini merupakan amalan yang luar biasa. Paling hebat setelah doa, paling hebat ada silaturahim untuk memperpanjang umur kita semuanya. Jadi silaturahim dan majelis seperti ini yang paling luar biasa. Saya rasa kalau silaturahim satu-satu ke rumah masing-masing setahun belum tentu. Mikirin ongkos, mikirin apa? Macet, udah gitu belum tentu lagi ada orang. Terus macam-macam. Belum nanti di sono kalau kita apa kadang-kadang maaf yang kaya, yang miskin, yang ngetop, nggak ngetop itu kadang-kadang mikirin juga kita datang. Siapa dia kita mau datangin? Kadang-kadang apa? Gengsi, umur, dia kan masih apa? Si kecil. Dia kan, tapi kalau di majelis kumpul, akhirnya ketemu bersilaturahim. Subhanallah, ini luar biasa. Makanya kata Al-Imam Zarnuji ketika membahas ta'lim muta'allim itu, seperti yang sudah kita bahas, kalau taklim hadir ke majelis jangan hanya niat untuk apa? Mencari ilmu, niatkan juga apa? Salah satunya bersilaturahim, ketemu dengan para gurunya, dengan para ustadz, dengan para habaibnya. Yang kedua nanti untuk syiar, yang ketiga mensyukuri nikmat akal, yang terus banyak. Maka kita bakal dapat banyak kemuliaan di majelis ilmu. Jadi silaturahim. Ini hadisnya sangat terkenal dari Anas bin Malik. Bahkan juga diriwayatkan secara tekstual bahwa apa silaturahmi itu menambah umur. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW mengatakan silaturahim itu tazidu fil umri. Silaturahim menyambung tali silaturahim tazid fil umur. Menambah umur. Secara teks langsung Rasulullah bilang silaturahim tazid fil umur. Menambah umur itu silaturahim. Subhanallah, langsung. Nah, makanya biar tahun bertambah, umur tetap bertambah dengan apa? Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua apa? Silaturahim. Insyaallah Allah berikan panjang umur semua kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga amalannya husnul khuluq wa husnul jiwar. Husnul khuluq wa husnul jiwar. Akhlak budi pekerti yang baik dan menjaga hubungan baik dengan apa? Tetangga. Ini tetangga nih. Ternyata yang pertama akhlakul karimah. Kita nih kalau ilmunya banyak tapi akhlaknya nggak bagus cepat mati. Maksudnya umur nggak ditambah. Disumpahin orang pegel, alim sih alim tapi megelin dulu. Nah, kalau disakit nggak ada yang doain. Tapi kalau kita baik, ilmunya kurang, tapi akhlak bagus, sama tetangga bagus, kita sakit, ya Allah bulan sakit, ya Allah semoga. Secara refleks tuh orang-orang pada apa? Pada doain. Coba, no, banyak kan alim yang sekarang sakit, kagak didoain, malah dia sakit, mampus, kalau didoain begitu, boro-boro bisa bikin panjang umur, malah bikin apa? Pendek, disumpahin orang dulu. Padahal alim, iya, tapi akhlaknya nggak bagus, hubungan tetangganya nggak bagus. Jadi akhir waktu dia sakit nggak ada yang bantu. Ternyata ketika kita berakhlak yang baik, walaupun kita nggak alim, standar ilmu kita sakit nggak kelihatan. Kemana fulan ya Allah tuh orang baik, semoga cepat sembuh. Doa di dhahril ghaib itu sangat cepat diterimanya. Doa saat orang yang kita doain kagak ada, apalagi orang itu nggak tahu kalau kita didoain sama saudara kita, itu cepat banget. Seperti yang sering kita dengar dari hadis Sahih Muslim dari Abu Darda, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku amin wa laka bimithli. Itu luar biasa, doa dhahril ghaib. Nah, makanya jangan lupa jaga akhlak kita. Bertambah tahun maka bertambahlah akhlak kita, jaga akhlak kita, perbaiki akhlak kita. Terutama tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita, al-jar, ini tetangga-tetangga kita ini. Kita perlakukan baik. Walaupun kadang-kadang ada juga yang menggelit. Ada nggak yang menggelit tetangga? Ada. Kalau orang sini mah baik semua tetangganya, masya Allah. Kalau kata orang,
Siapa yang pengen hidup di lingkungan semuanya baik, nggak ada. Ntar di surga. Di surga tuh tetangganya semuanya baik. Kagak ada yang hasut, kagak ada yang ngiri. Di mana? Di surga. Begitu juga nggak ada di satu kampung semuanya jahat, nggak, hampir jarang bisa. Cuma 3-4 kampung atau mungkin diceritakan di dalam beberapa cerita ada, tapi jarang sekali. Kalau jahat semua jarang. Kalau bakhil mungkin ada juga. Bakhil semua kan, cerita bakhil itu ada tuh, cerita di Dzulkarnain. Cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Waktu masuk ke kampung tuh, kampung semua kampung pelit semua itu. Akhirnya Nabi Khidir nggak wala bersinggah minum air nggak dikasih berdua. Akhirnya ada rumah-rumah mau dibenerin. Kenapa waktu dibenerin? Karena kata salah satu alasan Nabi Khidir, ini orang kampung nih nggak ada yang baik. Maksudnya orang-orang bakhil semua. Ini kalau sampai rubuh, mereka datang ada harta, mereka akan ambil. Makanya Allah perintahkan itu. Makanya ada cerita kampung-kampung pelit. Ada yang kampung-kampung pelit. Ada tuh satu kampung pelit semuanya. Dan itu diceritakan cerita yang disinggahi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Tuh kakeknya pelit, anaknya pelit, cucunya pelit, satu kompak tuh. Tuh kampung-kampung bukhala, kampung apa? Kampung pelit, ada itu. Tapi kalau sekarang sih hampir kagak ada. Ada yang pelit tapi ada yang baik, ada itu biasa. Semuanya jarang, kecuali di neraka tuh penjahat semua tuh tetangganya. Kebalikan dengan di surga. Jadi nggak ada cerita. Kalau di dunia ya campuran, ada apa? Ada yang baik, ada. Nah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, udah berbuat baik. Kata Imam Ali, jangan kau berakhlak dengan akhlaknya orang, tapi berakhlak dengan akhlaknya Rasul. Kadang-kadang kan enggak. Kita baik, dia jahat, kita pakai juga jahat juga. Berarti berakhlak dengan akhlaknya apa? Jangan kita justru tetap pakai akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita berubah karena akhlak orang tidak baik. Akhirnya kita, lo nggak baik, gue nggak lebih nggak baik lagi. Wow, kadang-kadang begitu. Lo jahat, gue lebih jahat. Nah berarti apa? Ini jangan berakhlak dengan akhlaknya orang, tapi berakhlaklah dengan akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah husnul khuluq. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, dikatakan silaturahim, menyambung tali kasih sayang, wa husnul khuluq wa husnul jiwar. Silaturahim, husnul khuluq wa husnul jiwar. Berakhlak yang mulia dan berbuat baik dengan tetangga. Apa dikatakan di situ oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya'murani diyar. Makmur nih, rumah ini akan menjadi apa? Akan makmur. Wa yazidani fil a'mar. Ini yang jadi patokan kita, yazidani fil a'mar. Husnul khuluq wa husnul diyar. Jadi husnul khuluq wa husnul adiyar itu al-jar dan juga diyar ini, bahwa berlaku baik dan berlaku baik dengan siapa? Pribadi, akhlak, dan juga dengan jiwa, itu adalah yazidani fil a'mar. Dua amalan itu menambah umur. Yazidan, subhanallah, husnul khuluq wa husnul jiwar, berakhlak dan juga berbuat baik, bertingkah laku baik dengan tetangga, yazidani fil a'mal. Ini akan menambah umur, subhanallah. Ini mari kita di tahun baru ini, di tahun 2021 ini, kita tambahkan kebaikan kita, baik dengan tetangga kita dan juga di dalam pribadi kita, akhlakul karimah kita tumbuhkan. Makanya Nabi selalu mengingatkan akhlak. Nah, akhlak ini merupakan luar biasa. Rasulullah mengedepankan akhlak karena memang kunci kebaikan itu adalah di akhlak. Bahkan di dalam hadis, banyak akhlak baik itu tidak bisa dicapai dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Ini ada dengan akhlak tidak bisa dicapai. Ini jangan sampai dibilang akhlak nggak terlalu dipedulikan, yang penting saya banyak puasa, saya banyak sholat. Loh, kata Rasulullah, akhlak tidak bisa ditempuh, tidak bisa ditembus, tidak bisa disamai dengan apa? Banyaknya puasa dan banyaknya apa? Sholat sunnah. Saya banyak sholat sunnah, insya Allah akan menjadi mulia walaupun tanpa akhlak. Nggak bisa. Akhlak tidak bisa ditempuh, tidak bisa disaingi dengan apa? Banyaknya puasa, banyaknya sholat sunnah. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan yang keberapa itu? Yang ketiga. Jadi amalan supaya panjang umur, doa. Yang kedua adalah silaturahim. Yang ketiga akhlakul karimah dan juga
berbuat baik dengan apa? Dengan tetangga. Nah, yang terakhir birrul walidain. Ini yang kita baca di dalam apa? Kitab Nasaih Diniyah Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa kita saat ini diperintahkan di bab ini kita baca tentang birrul walidain, dan ternyata birrul walidain adalah salah satu amalan yang bisa menambah umur kita. Yang masih ada alhamdulillah, yang tidak ada tidak putus. Karena memang sudah dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, disahihkan oleh banyak para ulama. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma ba'da mautihima ya Rasulullah." Wahai Rasul, apakah masih tersisa bagi saya untuk berbuat baik, berbakti sama kedua orang tua saya yang saya bisa berlaku baik setelah kematian mereka berdua ya Rasulullah? Qala na'am, kata Rasulullah ada. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wal inqadhu ahdihima wa tasilur rahim allati la tusalu illa bihima. Ini adalah wa ikramu sadiqihima. Ada 5 masih bisa kita berbakti sama orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia, yaitu mendoakan mereka berdua, istighfar untuk mereka berdua, memenuhi keinginan, janji, hajat orang tua kita yang belum kesampaian, menyambung tali silaturahim yang biasa disambung oleh orang tua kita. Orang tua kita punya keluarga, punya saudara, punya teman baik, kita sambung hubungan mereka. Lanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, yang terakhir ikram sadiqihima, memuliakan apa? Sahabat-sahabat orang tua kita. Masih bisa. Jadi birrul walidain bisa berlaku untuk orang tua yang masih ada atau yang sudah meninggal dunia. Kalau kita lakukan bakti sama orang tua seperti ini, insya Allah bisa menambah umur kita. Jadi pada umumnya nambah tahun kurang apa? Kurang umur. Tapi insya Allah kalau kita banyak doa, silaturahim, terus apa? Birrul walidain, kemudian juga husnul khuluq, dan juga menjaga hubungan dengan tetangga, insya Allah nambah tahun juga nambah umur. Jangan sampai nambah tahun kurang umur, karena pada akhirnya seperti itu. Ini tentunya nambah umur secara fisik. Walaupun kata para ulama kalau nggak mau mati-mati, mau panjang umurnya, nggak mau sampai 2000 sekian, tapi maunya selamanya, ya amalkan 3 hadis, 3 amalan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salat. Nah, itu baru enggak mati-mati itu seumur umur itu. Apabila meninggal manusia terputus amalnya. Ada yang enggak putus-putus amal sampai hari kiamat. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak ya saleh. Jangan meninggal kecuali meninggalkan 3 atau salah satu di antara 3. Maka engkau tidak pernah mati selama-lamanya. Tapi secara fisik mati, tapi dalam pandangan Allah enggak mati. Karena saat orang sudah nggak bisa sholat, kita masih bisa sholat. Bagaimana caranya? Ngajarin anak sholat, ngajarin orang sholat. Saat kita meninggal dia sholat, kita seperti sholat. Berarti kita nggak mati-mati. Anak itu ngajarin ke anaknya ngajarin sampai yaumul qiyamah. Seperti para imam nih, Imam Syafi'i nggak pernah mati. Setiap kita amalin dia dapat. Kenapa? Karena kita belajar lewat apa? Pemikiran, pemahaman beliau tentang Islam. Maka setiap kita mengamalkan puasa, ngamalin sholat, ngamalin apapun dia dapat. Apalagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan panjang umur. Sebagai penutup, dikatakan oleh Salman, ini tentang birrul walidain dalilnya. Salman Al-Farisi, nanti kita baca sebenarnya di sini dalam kitab Nasaih. Apa dikatakan dari Salman radhiyallahu anhu? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah illa doa, kecuali apa? Doa. Sudah ditentukan banyak doa berubah. Ini orang pagi ini kena bala nih, tapi dengan banyak doa hilang tuh bala. Ini orang mati, dengan banyak doa berubah. Seperti yang kita katakan, ini adalah pendapat terbanyak dari para ulama. Bisa berubah dengan apa? Dengan doa. Nggak cukup dengan hati-hati. Di dalam hadis yang lain, la yughnil hadaru minal qadar illa bidu'a. Kehati-hatian tidak bisa menolak dari takdir kecuali dengan diiringi apa? Doa. Antum cuma hati-hati doa.
makan higienis, olahraga banyak, sakit juga. Nggak cukup dengan itu adalah bukan Islam. Islam itu al-hadar, yaitu hati-hati, juga diiringi dengan doa. Kalau orang non Islam, hati-hatinya diandalkan, didepankan, doanya apa? Kagak. Kalau kita salah juga orang Islam, doa mulu, hati-hati juga enggak. Doa mulu tapi kagak pernah apa? Berikhtiar, salah juga. Kita harus apa? Hati-hati dan doa. Keluar mentaklim, mentang-mentang taklim, insyaallah khair. Motor kagak ada rem, kagak ada sen, bismillah khair insyaallah. Nah itu mah apa? Yakinnya luar biasa, pakai berdoa lagi, baca wirid dulu di rumah. Bawa wirid apa dibaca? Sampai sakran dibaca, yang deket-deket insyaallah pada mental. Wah, jalan kagak pakai hati-hati nggak bisa. Harus ada apa? Doanya terus, tapi jangan lupa apa? Ikhtiar. Nah dua ini baru la yughnil hadar minal qadar illa bidu'a, kecuali diiringi dengan doa. Cuman hati-hati doang kagak bisa. Doa juga nggak bisa, harus hati-hati dan doa. Kita berdoa bismillah, motor juga diperhatiin. Tikungan ngerem dikit, karena tikungan kagak ada ngeremnya. Apa? Udah biasa nonton apa? Balapan, nggak pakai ngerem. Padahal yang saya tahu pembalap juga kalau tikungan ngerem. Ngerem. Kalau nggak ngerem kayaknya lolos ini orang sini nggak pakai ngerem. Bos, masya Allah. Nggak tahu akal atau apa itu. Nah ini tentunya kata Rasulullah SAW, la yaruddul qada illa du'a, wa la yazidu fil umri illa al-bir, wa la yazidu fil umri illa al-bir, dan tidak menambah di dalam umur illa al-bir, kecuali al-bir. Al-bir sini bukan berarti cuma itu waktu-waktunya. Maksudnya tidak ada yang bisa menambah umur, yaitu bisa ditambah umurnya, kecuali birrul walidain. Al-bir kecuali birrul walidain. Subhanallah, birrul walidain ini merupakan satu amalan yang luar biasa yang menambah atau yang dapat menambah umur kita. Subhanallah, ini kalau birrul walidain ini bukan cuma nambah secara apa? Secara jumlah, tetapi juga menambah keberkahan, menambah luar biasa. Oleh karena itu, insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang birrul walidain yang memang saat ini kita sedang membaca dari kitab Nasaih Ad-Diniyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang mendapatkan keridhaan orang tua kita karena kita selalu berusaha berbakti kepada orang tua kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semuanya dengan menambahkan umur-umur yang penuh berkah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau belum kita ya Rabbana tarafna biha